البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Mari sudah kita sebutkan beberapa hadis di bab yang ke-8 yaitu tentang sujud sahwi. Demikian juga tentang sujud tilawah dan sujud syukur yang akan datang insyaallah bahasanya. Kita masih di bab ke-8, bab sujud sahwi wa ghairi. Bab sujud sahwi dan selainnya min sujud tilawah wa syukur. Dari sujud tilawah dan sujud syukur. Di kitab Musolah, kitab yang kedua di Bulughul Maram ini. Semoga pada pertemuan lewat bahwa Nabi SAW beliau lupa tasyahud awal. Ya, kemudian para sahabat menunggu salamnya beliau. Ternyata Nabi sujud sahwi 2 kali baru kemudian salam. Nah, ini jelas seperti ini hendaknya jangan kita melakukan kesalahan. Ya, ini jelas hadis yang nas, yang jelas bahwa seorang kalau lupa tasyahud awal, maka bagaimana? Maka dia sujud sahwi dulu baru salam. Itu jelas, jangan dibalik. Ya, jangan kemudian salam sujud sahwi salam lagi, jangan. Ini jelas seperti ini. Walaupun pernah kita sebutkan ucapan Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan tidak ada perselisihan. Ini menurut beliau ya. Ya. Kalaupun kita sujud sahwinya setelah salam ya atau sebelum salam tidak apa-apa. Walaupun sebagian ulama mengkritik tetap ucapan beliau ini. Ini termasuk jalan yang mudah sebenarnya ucapan Ibnu Abdul Bar ini. Mungkin kalau ya karena kita kan ketika membaca ini kan bingung ya. Kadang-kadang sujud sahwinya setelah salam, kadang-kadang ya sujud sahwi dulu baru salam, salamnya sekali tok kan gitu. Di situ ada ucapan Ibnu Abdul Bar disebutkan di sini. Beliau mengatakan naqala Ibnu Abdul Bar beliau menukilkan, demikian juga Mawardi. Ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama fil ijza' inda ahli ilmi, memenuhi syarat di sisi para ulama ahli ilmi baina sujud sahwi, antara sujud sahwi itu qabla salam, sebelum salam, wa ba'dahu, atau setelah salam. Jadi salam ya 2 kali, sujud sahwi 2 kali, salam lagi 2 kali. Nah, atau apa? Sujud sahwi 2 kali, kemudian salam sekali, sudah selesai. Tidak ada perselisihan, boleh ini boleh itu. Bainamal ikhtilaf hanyalah perselisihan indahum si para ulama bil aula wal afdal, mana lebih pantas dan mana lebih afdal. Ini ucapan beliau ini menyenangkan kita. Ya. Ini beliau mengatakan ijma'. Ibnu Abdul Bar Mawardi mengatakan ijma', nah masalah. Ini juga mengatakan seperti itu. Ya, ini sebagian kelompok seperti kelompok-kelompok Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan demikian. Itu ini ucapan yang enak sebenarnya. Karena kita bingung kadang. Ya, mau salamnya itu yang mau susahnya setelah salam apa sebelum salam. Jadi ingat cuman beliau ini. Ini ucapan yang mudah, ya mudah bagi kita untuk mempraktikkan susawi ini. Tapi tentu saja lebih bagus untuk kita mempelajari bahwa seperti tadi saya sebutkan kalau lupa tasyahud awal, bagaimana kalau lupa tasyahud awal? Ya sebelum kita salam susawi 2 kali baru salam. Demikian juga yang jelas-jelas nas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat saja. Kemudian diberikan oleh para sahabat. Kemudian beliau pun menambah 2 rakaat. Kemudian bagaimana? Salam 2 kali, sujud sahwi 2 kali, salam lagi 2 kali. Nah, ini nas seperti ini. Jangan kita melupakan. Jadi lebih bagus kita mengikuti hadis-hadis, kita laksanakan. Tapi kalau bingung, tadi Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan demikian juga Mawardi, mau buat itu, memenuhi syarat. Ya demikian. Kita teruskan berikutnya hadis nomor 7 di bab ini, hadis nomor 311. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif karena ada Jabir al-Ju'fi, sangat lemah sekali. Maka dia menyebutkan tasyayyu Syiah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengatakan idza syaka ahadukum apabila ragu-ragu salah seorang kalian faqama fi raka'ataini, kemudian dia berdiri di 2 rakaat, fastatama qa'iman, dia sudah sempurna berdirinya, falyamdi, maka hendaknya dia meneruskan wala yaud, dan tidak mengulangi.
Bagaimana contohnya? Umpamanya ya, kita sudah dapat 2 rakaat atau setelah 3 rakaat lah, 3 rakaat. Ya, 2 rakaat. Harusnya 2 rakaat kita kan tasyahud. Paham? 2 rakaat tasyahud awal kan. Kita langsung berdiri. Kemudian kita sudah berdiri, sudah sempurna, sudah berdiri. Kemudian mau mengatakan subhanallah. Nah, di sini menyebutkan untuk apa? Untuk meneruskan, tidak perlu duduk lagi karena sudah sempurna. Sudah sempurna. Dan ini adalah yang rajih demikian. Walaupun di situ dhaif, tapi ini adalah benar. Jadi kalau kita sudah sempurna berdiri, ya, dan itu bukan tidak ada rakaat, masih ada rakaat setelahnya, maka kita teruskan saja. Tidak perlu duduk. Ya. Wal yasjud sajdataini, dan dia sujud 2 kali sujud. Baik lam yastatim qa'iman, kalau dia belum sempurna berdiri, masih mau naik ini, masih mau naik, kemudian dikata subhanallah, langsung dia duduk. Paham? Fal yajlis, maka dia duduk. Maka dia duduk wala sahwa alaih, dan dia tidak perlu sujud sahwi. Jadi ketika dia harusnya tasyahud awal, kemudian dia langsung berdiri kan rakaat ketiga, lupa dia. Imam mengatakan subhanallah. Belum dia sampai berdiri, maka dia duduk tasyahud awal. Nah, seperti ini tidak perlu sujud sahwi. Yaitu. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Daraqutni Imam Daraqutni, wa Abdullah bin Imam Daraqutni bi sanad dhaif dengan sanad yang lemah. Yaitu. Dan para ulama menyebutkan tentang masalah ini, tadi sudah kita simpulkan sedikit, ya, seorang apabila dia berdiri dari tasyahud awal, harusnya tasyahud awal dia ya duduk untuk tasyahud awal, ternyata dia langsung berdiri. Di situ ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila dia ingat sebelum berdiri, masih mau naik ke atas, langsung diingatkan, atau dia ingat salat sendiri mamanya, maka dia langsung kembali duduk tasyahud awal dan tidak perlu sujud sahwi. Selesai ini ya, jelas. Disepakati para ulama ini. Nah, atau banyak orang jumhur pada demikian. Dan itu benar. Keadaan yang kedua, aidzakara ba'da istatima qiyam, dia ingat atau diingatkan setelah dia sempurna berdirinya. Dia masuk ke rukun yang baru kan, dia sudah masuk ke rukun yang baru, itu berdiri. Ya, maka seperti ini bagaimana? Ya, disebutkan la yajuzu ayyajlis, tidak boleh dia duduk. Karena dia sudah masuk ke rukun yang baru. Paham? Jadi kalau dia diingatkan dan dia sudah berdiri, maka dia jangan duduk. Kecuali apa? Kecuali kalau dia sudah rakaat yang terakhir ini. Ya, dia menyangka mau rakaat yang keempat, padahal sudah, kalau dia berdiri ya rakaat kelima kan itu. Maka seperti ini kalau dia diperingatkan, ya dia harus duduk untuk tasyahud akhir kan itu. Maka seperti ini dia harus duduk. Ya, karena dia sudah apa? Karena dia sudah masuk ke rakaat yang kelima, tidak ada rakaat yang kelima. Maka dia harus duduk, dia duduk. Duduk tasyahud akhir itu, ya. Jadi di sini kalau kemudian dia sudah masuk rakaat yang ketiga dan meninggalkan tasyahud awal setelah diperingatkan dia sudah sempurna berdiri, maka dia tidak duduk karena dia sudah masuk ke rukun yang baru. Paham? Ada dalilnya disebutkan di sini dalilnya disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ini bisa ditulis dalilnya. Ana sholat bin nas, dia mengimami manusia, mengimami tabi'in. Faqama wa lam yajlis, kemudian dia berdiri, tidak duduk untuk tasyahud awal. Faqala nas subhanallah, manusia memperingatkan subhanallah subhanallah. Falam yajlis, dia tidak duduk, tetap melanjutkan. Karena apa? Karena sudah masuk rukun yang baru kan? Kan itu. Dia tidak duduk karena sudah masuk ke rukun yang baru. Dan tasyahud awal adalah hukumnya wajib saja. Ya, bisa dijabar, bisa diperbaiki dengan sujud sahwi. Maka beliau pun apa? Tidak duduk. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan hiya sunnah, ini adalah sunnah Nabi demikian. Jadi Nabi pernah melakukan demikian. Yaitu, jadi kalau sudah berdiri maka tidak perlu duduk lagi. Soalnya kalau tadi kita sebutkan kalau dia sudah masuk ke rakaat kelima, dia menyangka masih mau ke rakaat keempat, ternyata sudah masuk ke rakaat kelima, diperingatkan, ya sudah dia duduk tasyahud akhir kan itu. Jangan terus dia malah melanjutkan, berarti dia rakaat yang kelima. Yaitu. Disebutkan juga di tadi di Sahih Musnad. Lalu apakah kalau kemudian dia setelah berdiri dia duduk tasyahud awal? Nah, apakah rusak salatnya? Sebenarnya adalah tidak. Ini makruh saja. Riwayat jumhur karo hati rujuk makruh, untuk duduk makruh. Ya. Bukan kemudian salatnya batal enggak. Yaitu. Kemudian disebutkan juga dalam permasalahan ini seseorang yang dia itu
lupa rukun sholat. Ya, saya belum memberikan rincian. Kalau dia lupa rukunnya itu ada rakaat yang terakhir. Rakaat yang terakhir umpamanya dia lupa rukuk umpamanya, atau lupa iktidal umpamanya. Maka ketika dia diperingatkan, tidak perlu mengulangi satu rakaat secara sempurna. Cukup dia apa? Cukup dia mengganti rakaat yang perbuatan rukun yang dia itu lupa. Langsung dia diperingatkan, langsung dia melakukan rukuk, ya, kemudian menyempurnakan. Tetapi kalau dia itu yang dia lupa umpamanya di rakaat yang kedua tidak baca Al-Fatihah, atau rakaat yang ketiga dia tidak baca Al-Fatihah umpamanya, maka seperti ini rakaat yang ketiga itu harus diulangi dengan sempurna. Yaitu, jadi seorang yang lupa rukun atau rukun yaitu sujud yang pertama dia lupa, kadang gitu. Jadi dia sujudnya cuma sekali saja. Kalau itu rakaat yang terakhir, maka dia langsung ganti sujud yang dia lupa itu dan diteruskan. Kan itu. Tapi kalau dia lupa itu adalah rakaat yang ketiga, sujudnya adalah cuma sekali umpamanya, maka rakaat yang ketiga tadi diulangi dari Al-Fatihah. Al-Fatihah terus sampai sujud tersebut. Ya itu. Ini rakaat itu secara sempurna. Ya, kemudian berikutnya yang kita sebutkan di sini berikutnya hadis selanjutnya qala rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-8. Wa an Umar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini juga dibicarakan para ulama dhaif. Tapi sengaja Ibnu Hajar menyebutkan ini dhaif juga untuk dipelajari. Belum menyebutkan syarat dhaif. Ini untuk kita pelajari. Di situ dhaifnya karena ada Kharijah bin Mus'ab dhaif, bukan disebutkan majhul. Ya, itu. Ada penguatnya tapi ya rawinya dalam matruk. Umar bin Amr. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dhaif ya di sini ya. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Laisa 'ala man khalfal imam sahun." Ini penting ini juga. Walaupun hadis dhaif tapi dibicarakan. Tidak ada 'ala man khalfa imam, tidak ada atas orang yang di belakang imam, tidak ada untuk makmum sahun, sujud sahwi. Makmum dari sujud sahwi. Kemudian dia salat mengikuti imam. Ya, kemudian dia apa? Imam berdiri dia sujud lagi. Ya, tidak perlu sujud sahwi karena dia sudah mengikuti imam. Walaupun hadis dhaif tapi demikian amalan para ulama. Ya, kalau dia kan kadang itu makmum itu dia kadang salah, tapi dia ikut imam, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Fa in sahal imam, kalau imamnya yang lupa, balaihi, maka atas imam itu sujud sahwi, wa ala man khalfahu, dan atas orang di belakang dia. Ya, jadi kalau yang lupa itu imam, maka imam sujud sahwi, demikian juga makmum. Tapi kalau yang lupa itu makmum, ya tidak perlu dia sujud sahwi. Apalagi imam enggak tahu kesalahan makmum kan itu. Rawu Tirmidzi, Imam Tirmidzi walbaikan dan dibaiki bisa dhaif dengan sanad yang lemah. Hadis memang lemah, tapi seperti tadi untuk kita pelajari. Imam Syafi'i belum mengatakan wal hadis dalil, hadis ini menunjuk sebagai dalil ala annahu, atas sungguhnya la yajib alal mu'tamin, tidak wajib atas makmum sujud sahwi. Ya, tidak wajib sujud sahwi, tidak wajib sujud sahwi. Dia idza saha fi sholati, kalau dia itu lupa dalam salatnya. Wa inna ma yajibu alaihi idza saha imam faqat, wajib atas dia itu sujud sahwi apabila imamnya saja yang dia itu lupa. Ya, demikian. Sehingga disebutkan di sini, yani apabila imam yang lupa maka wajib untuk makmum dia itu sujud sahwi. Lalu bagaimana kalau makmumnya itu masbuk? Tahu masbuk? Makmumnya itu dia tidak mengetahui kesalahan imam tadi. Jadi orang bilang subhanallah itu dia nggak tahu, karena dia masuk ke sholat rakaat yang keempat baru masuk. Kesalahannya imam itu di rakaat yang pertama umpamanya. Apakah makmum sujud sahwi? Iya. Karena makmum kan dia mengikuti imam. Inna wajibal imam diutamabi, sesungguhnya dijadikan imam itu diikuti. Fa idza sajada fasjadu, apabila imam sujud, sujudlah. Jadi ketika imam itu belum selesai sholatnya, dia salam umpamanya benar sujud sahwi 2 kali, kemudian dia salam lagi, masbuk ini harus ikut. Jangan kemudian wah aku kan enggak ikut kesalahan imam tadi, sehingga ketika imam salam dia langsung sholat sendiri menyempurnakan ketinggalan dia. Tidak. Ini pokoknya sampai imam itu selesai baru dia menyempurnakan sholat dia. Imam sujud sahwi dan sebagainya dia ikuti, walaupun dia tidak mengalami kesalahan imam tadi.
yaitu. Kemudian apakah makmum apabila dia ya lupa untuk dia sawi? Tidak, ya. Jadi tidak perlu. Ya, sampai di sini dulu. Semoga bisa sampai nanti.